pertama kita jalankan dulu Visual Studio kita ya. Buat satu buah project yang baru, new project. Oke, tunggu beberapa saat dulu. Oke, di sini saya akan buat project, tipenya bahasanya adalah Visual Basic, kemudian tipe projectnya adalah Windows Form Application ya. Kalau sudah, ini langsung kita klik OK kan saja. Oke, tunggu beberapa saat untuk awal loading, biasanya agak lama ini ya. Oke, formnya sudah berhasil kita create di sini ya. Formnya sudah ada. Nah, masih proses loading sebentar ini. Oke, sudah ya. Jadi di sini seakan ini pakai satu buah button sebagai pemicu saja ya. Ini button satu, tiga tombol dulu ya. Yang pertama ini ada operasi OR. Oke, operasi OR. Kemudian yang kedua nih operasi AND, kita ganti ini AND. Kemudian operasi NOT, oke, OR, AND, dan NOT. Oke, plus PT dibesarin. Operasi-operasi yang seperti ini sudah disediakan di Visual Studio ya. Jadi kita tinggal untuk di ini button satu nih kita rename dulu ya, BTN OR. Oke. Untuk yang button 2 BTN AND ya. Button 3 BTN NOT. Jadi ada 3 ya. BTN OR, BTN AND, BTN NOT. Oke. Klik 2 kali untuk BTN OR dulu, kita masuk ke codingnya. Oke. Untuk mendeklarasikan sebuah variabel, kita tahu kalau operasi-operasi seperti ini OR, AND, NOT itu hasilnya hanya berupa true atau false. Jadi kalau 1 berarti itu adalah true, kalau 0 itu adalah false. Nah, jadi di Visual Studio juga menyediakan variabel yang sifatnya nilainya cuma true atau false, atau yang biasa kita kenal dengan boolean ya. Jadi di Visual Studio juga ada tipe variabel boolean. Jadi contoh di sini dim A as boolean ya. Jadi A ini tipe datanya adalah boolean. Oke. Nah, nilainya kita isi. Contohnya kita gunakan B lagi ya, dim B as boolean juga. Dim C as boolean juga. Oke, A, B dan C. Oke. Nah, A ya. A kita set nilainya true. B nilainya false. Tahu di boolean ini cuma hanya bisa 2 nilai ya. Kalau nggak true ya false saja. Cuma itu saja nilai di variabel boolean. Oke. Nah, C sama dengan A or B. Oke. Nah, perhatikan di sini C sama dengan A or B ya.
C nilainya adalah A atau B. Oke. Nah, kemudian saya akan missing boxkan missingbox.show C. Oke. Nah, jadi di sini true, A-nya true, B-nya false. True or false. Hasilnya adalah, masih ingat apa hasilnya? Hasilnya adalah true. Ya. Kalau or itu berarti salah satu benar, maka hasil akhirnya sudah true. Ya. Salah satu aja. Mau A yang true, mau B yang true, ya pasti hasilnya, hasil akhirnya adalah true. Tapi kalau dua-dua false, berarti hasilnya akhirnya adalah false. Oke. Nah, kita jalankan dulu F5. Shortcutnya adalah tombol F5 untuk kompilasi menjadi file Excel ya di Visual Studio. Nah, untuk kompilasi awal biasanya agak lambat, diharap agak sabar di sini. Oke, sudah ya. Kita lihat apakah benar C ini true. Nah, true hasilnya ya, berarti pas, cocok. Oke. Nah, ini kita bisa set yang lain, contohnya supaya false, berarti dua-dua harus false, ya kan? Kita buktikan benar nggak? Nah, or hasilnya adalah false. Dua-dua false, hasil akhirnya si C ini nilainya adalah false. Oke. Nah, ini untuk operasi or. Untuk operasi and, tinggal kopikan saja, ya. Copy, paste. Yang kita ubah operatornya ini jadi and, ya. Nah, kita coba tes. Kalau ini true and false. True and false hasilnya seharusnya adalah false ya, ya kan? Kalau and ini masih ingat di logika informatika kita sudah pernah mempelajari kalau salah satu bernilai false, maka hasil akhirnya adalah false. Kebalikan dari or ya. Jadi kalau and salah satu sudah false, hasil akhirnya adalah false. Jadi kapan true? Harus dua-duanya bernilai true, baru hasil akhirnya adalah true. Oke. Nah, kita coba tes and hasilnya adalah false. Betul ya? True and false. Hasilnya adalah false. Kalau kita set jadi, kalau misalkan nilainya kita set dua-dua jadi true, seharusnya nilainya adalah true juga. Ya, C nilainya menjadi true seperti ini. Oke, tadi udah terbukti ya, and dan or. Oke, next kita menggunakan not. Nah, kita set seperti ini. A dim A S boolean. A nilainya adalah true. Oke. Nah, kita missing boxkan missingbox.show. Kita bisa tulis seperti ini, not A ya, kita bisa tuliskan seperti ini, not A berarti not true, berarti hasilnya nanti adalah false di sini. Oke, not hasilnya adalah false ya. Kebalikannya kalau di sini kita set jadi false ya, nah hasilnya berarti true, kebalikannya. Nah, ini true, not false berarti true. Atau kita bisa tulis seperti ini. Ini saya bilangkan A-nya yang kita cetak ini A. Saya tulis A sama dengan not A. Boleh? Boleh. Ya. A sama dengan not A. Artinya apa? Nilai A awalnya adalah false, ya kan? Kemudian di sini ada A sama dengan not A. Berarti nilai A di sini berubah menjadi not A. Not false berarti true. Sehingga nilai A menjadi bernilai true. Kalau kita jalankan missing box, ini hasilnya adalah true. Kebalikannya, not A. Oke. Di ini ada satu lagi sorry nih di Visual Studio. Ini ada satu lagi sort. Saya tambah button saja XOR. Ini kemudian ini name-nya kita ganti BTN
DTNXOR, sort. Ya. Oke. Klik 2 kali. Nah, kita lihat sort ini hasil akhirnya seperti apa. Paste, sort. Nah, seperti ini kita tulis. Sort, ya. A sort B. A-nya kita set true, B-nya true. Oke, A-nya true, B-nya true. Start. Sort. False. Nah, jadi sort ini perluasan dari OR ya, perluasan dari operator OR. Sifatnya sort ini dua operannya itu harus berbeda nilainya. Jadi saat harus ada satu true, harus ada satu yang false. Ya, terserah itu mau yang A yang true atau B yang true atau A yang false, B yang false, ya terserah. Yang penting nilai antara A dan B itu berbeda. Ya, jadi salah satu harus true, salah satunya false. Oke, jadi contoh seperti ini. Ya, A-nya true, B-nya false. Hasilnya adalah true. Nah, hasilnya adalah true. Kalau dua-dua nilainya sama, ya, sama-sama false, hasilnya adalah false juga, karena dua-dua nilainya sama. Nah, false. Ya. Jadi itulah operator sort, eksklusif OR. Nah, tidak ada. Sebenarnya ada satu lagi, none, not and, ya, kebalikannya, none, NAND. Kita tinggal notkan saja sebenarnya, ya. Jadi, nah inilah operator-operator logika ya. Kita namakan ini sebagai operator logika yang terdapat di Visual Studio, ya. Jadi ini OR, AND, SOR, NOT, ya. Jadi ada yang ini yang umum kita gunakan, OR, AND, SOR, NOT. Oke, ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat, ya, via chat saja. Oke, nah saya akan ubah di sini. Oke, saya ambil satu buah label, ya, kemudian satu buah text box. Sorry, nggak cocok pakai text box. Kita pakai combo box. Ini combo box, ya, lebih pas kalau kita menggunakan combo box. Fontnya saya akan perbesar 12 pt, ya. Ini seset teksnya, bagian teks A sama dengan. Oke. Nah, untuk item di sini, ya, untuk itemnya di sini, saya akan tambahkan ini items, bagian itemsnya, ya. A nilainya true dan false. Ada dua nilai di sini, ya, true dan false. Kemudian untuk yang combo box satu ini, saya akan set drop down style-nya ke tipe ini, drop down list. Nah, ya. Jadi kalau tipe yang ini drop down list, teks atau item-item yang ada di combo box ini tidak akan bisa kita edit lagi, ya. Tidak bisa diedit. Jadi itemnya kalau true, ya udah true aja. Kita nggak bisa ketik-ketik lagi di sini. Kalau kita ke settingan default yaitu drop down, item-item di sini kita bisa ketik lagi, ya. Kalau tipe yang drop down list itu sudah di lock, oke, istilahnya sudah kita kunci, ya, sudah kita lock. Jadi nilainya sudah tetap, tidak bisa digonta-ganti lagi. Oke, nah ini yang A. Satu lagi, saya tinggal copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Ini untuk yang item, ya. Itemnya sama juga, jadi nggak usah diedit lagi karena tadi kita pakai copy, otomatis itemnya juga sudah ada, ya. Jadi ada true, ada false.
Jadi ada dua, ada true, ada false. A-nya ada true, B-nya ada yang false juga. Oke, nah kita akan lakukan operasi-operasi AND, OR, ya, OR, AND, NOT, dan SOR berdasarkan nilai dari sini, nilai yang kita pilih. Ya, ini kita perluas. Ini sort dulu, ini kita set menjadi nextnya adalah not A, ya. Ini bagian name-nya juga kita ganti not A, copy paste buttonnya, ya. Ini menjadi btn not B, ya. Jadi ini teksnya juga akan saya ganti, ini jadi not B, oke, not A, not B. Oke, kemudian untuk yang OR ini saya akan ganti A, C, OR B supaya lebih nampak jelas. Kemudian yang N, A, B, yang SOR, B. Ya. Ini hasilnya masing-masing tombolnya. Oke, nah kemudian untuk code-nya sehapus saja semua, kita nggak pakai lagi. Ini code-nya hapus saja, delete. Nah, ingat, waktu kamu mau menghapus code, tidak boleh menghapus bagian ini, public class dengan end class-nya. Itu dilarang sekali untuk dihapus. Ya. Setiap form itu harus ada public class dengan end class-nya. Oke, nah kemudian kalau misalkan kamu mau hapus code di button satu ini, ya, cara hapusnya, hapuslah dari private sub sampai dengan end sub. Nah, itu langsung otomatis terhapus. Ya, jadi untuk button satu ini nggak ada code-nya lagi. Sama juga kalau mau hapus di yang button yang lain, berarti dari private sub sampai end sub. Ya, jadi hapusnya nggak boleh setengah-setengah ya. Contoh cuma hapus private sub sama coding-codingnya, end sub-nya nggak dihapus, efeknya apa? Terjadi error di sini. Nah, end sub must be reset by a matching sub. Ini error nanti hasilnya. Ya, jadi kalau kita hapus, errornya hilang. Nah, nggak ada error lagi, ya. Jadi pastikan ketika menghapus sebuah coding, nah perhatikan baik-baik, itu ada pasangannya, ya. Sama juga nih public class, ini ada pasangannya dengan end class. Kalau end class-nya kita hapus, efeknya apa? Terjadilah error di sini, ya. Ini error. Kalau kamu mau paksa jalan, ini pun nggak bisa nanti. There was build error, nggak bisa jalan, ya. Oke, nggak bisa kita compile kalau terjadi error. Oke, next. Jadi di sini ada dua variabel A, variabel B. Ya, variabel A nilainya diambil dari sini, dari tergantung yang dipilih oleh user ya. Apakah usernya pilih true atau user pilih false. Kemudian variabel B juga sama, tergantung yang dipilih oleh user, apakah user memilih true ataupun memilih false. Oke, jadi seklik dua kali dulu di sini btn A or B. Ini code-nya ya. Jadi di sini ada dua variabel ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu saya pernah bahas sebuah variabel itu akan bersifat bisa dikenali di semua private sub jika kamu deklarasinya di bawah public class. Ya, jika deklarasinya di bawah public class, berarti seperti ini, di bawah public class, bukan deklarasi di dalam private. Oke, jadi perhatikan aja kata kuncinya. Kalau public berarti nanti variabel yang kamu deklarasi di bawah public itu pasti akan dikenali di semua private sub. Ya, tapi kalau kamu deklarasinya di private sub ini, berarti variabel tersebut hanya dikenali di sini saja. Ya, jadi letak dari deklarasi variabel itu sangat menentukan. Ya, jadi agak berhati-hati untuk menentukan letak dari variabel sewaktu kita deklarasi. Oke, nah jadi di sini saya akan deklarasi dua variabel A sebagai boolean, variabel B juga sebagai boolean. Oke, di C, variabel C untuk menampung hasil, ya.
Jadi ada variabel A, variabel B, variabel C, ya. Jadi masing-masing sudah ada. Oke. Nah, BTN OR klik. Nah, berarti yang satu ini ketika button OR kita klik, ya, itu maksudnya. Jadi di sini kita tentukan dulu nilai A, ya, variabel A itu diambil dari siapa? Diambil dari, nanti jualnya ulang kalau berakhir, diambil dari combo box yang satu ini. Variabel B diambil dari combo box yang satu ini, ya kan? Nah, jadi ini tadi belum kita namai, kita berikan name dulu, ya. CBO, combo box name, bagian name CBO A, ya. Ini juga sama, ini CBO B. Oke, jadi ini CBO A, CBO B. Oke, nah kita set nilainya, ya. Kita set nilainya dulu. Nilai dari variabel A, ya, itu adalah, nah, kita bisa tulis seperti ini. If CBO A.text sama dengan true, true, false. Nah, perhatikan penulisan ini, ya. Perhatikan penulisan ini. CBOA.text artinya apa? Ini, ya. Jika item yang dipilih, ya, CBOA.text item yang terpilih nilainya adalah true, ya, nilainya adalah true, maka kita set jadi true. Selain itu set jadi false. Oke. Nah, kemudian B juga sama. If CBOB.text sama dengan true, nah kita set jadi true, selebihnya kita set jadi false. Oke. Jadi A nilainya ini, B nilainya ini, ya. Jadi sudah ada. Oke. Nah, kemudian kita tinggal insertkan nilai C. C berarti A or B, ya. C berarti A or B. Kemudian untuk menampilkan hasil MiSeqbox.show nilai A dulu. Kita set di sini A N di 2 or, oke, N B N di 2 sama dengan N C. Nah, perhatikan penulisannya seperti ini, ya. Berarti artinya apa? A, nilai A apa? Contoh true, kemudian sambung lagi dengan OR, oke, sambung lagi dengan B. Contoh nilai B-nya false, true or false. Sambung lagi dengan tanda sama dengan, sambung lagi dengan nilai C, di mana nilai C adalah A or B, true or false, berarti true. Berarti hasilnya adalah true or false sama dengan true, ya. Itu efeknya, itu kita dapatnya nanti seperti itu. Contoh, kita contohkan dulu. Nah, ini A kita set jadi true, B-nya false, A or B. Hasilnya adalah seperti ini, true or false sama dengan true. Oke, kalau kita balik, ini jadi false, false or false. Hasilnya adalah false, salah satu bernilai true, benar, ya. Dua-dua true, benar. Oke, nah, jadi kira-kira seperti itu. Sekarang kita beralih ke tombol A and B, ya, tombol A and B. Klik 2 kali, masuk ke bagian coding, ini bagian sini. BTN add, klik, ya. Jadi di sini ini copy aja code-nya, ya. Copy aja supaya cepat aja sih. Ini tinggal ganti aja, ini berarti ini jadi add. Oke, ini juga kita ganti, ini jadi N seperti ini. Oke, ini yang N. A sort B, view code, ya, udah seklik 2 kali view code langsung. Sort exclusive or copy paste, ini ganti jadi sort, ya, ini ganti jadi sort. Oke, simple ya, gampang aja. Not A, oke, yang not A sekarang. Oke, nah not A berarti ini baris satu ini, oke, A sama dengan not A. Oke, tulis seperti ini, MiSeqbox.show, tampilkan not A, nilai A
berarti A N petik 2 sama dengan N C. Nah, tulis seperti ini. Oke. Nah, sekarang not C, not B, sorry. Nah, copy paste saja nih. Ini berarti nilai B. Kita set jadi nilai B. Ini berarti CBO B ya. Kemudian C sama dengan not B, not B. Nah, udah selesai. Oke, nah kita coba dulu, kita isi nilai true, false. A or B, ini hasilnya true, A and B harusnya false. Oke, A SOR B, salah satu harus nilainya harus berbeda. Ini beda ya, tadi hasilnya harusnya true. Nah, true, not A. A-nya true, kita not kan, berarti menjadi false. Oke, not B, B-nya false, kita not kan, berarti not false. Hasilnya adalah true di sini. Oke. Nah, jelas dulu sampai di sini untuk operator-operator boolean ini. Ya. Untuk operasi-operasi aritmatika yang biasa, ya. Kita kurang kali bagi dengan menggunakan ini. Ya. Oke, saya akan buat satu form lagi, klik kanan, ya, di Windows Form Application, klik kanan, Add Windows Form. Oke, Form 2, ya, Windows Form. Ini pilihannya harus di Windows Form ya, Form 2, Add. Oke, kita sekarang sudah punya Form 2, nilainya nih, sekopi ini aja 2. A, B, Form 2. A dan B. Oke. Kemudian saya akan ambil satu buah text box. Text box. Oke. Bagian fontnya saya akan perbesar, ya, 12 pt. Oke, ini paste. Dua text box berarti, ya, text A, text B. A, text B. Kemudian untuk buttonnya saya copy aja salah satu dari sini supaya cepat aja sih. Nah, ini buttonnya. Nah, button yang pertama ini ada satu lagi. Nah, C Ctrl V, ambil dari sini, paste. Ini teksnya ganti, ini teksnya OP ya, OP, operator, disingkat aja OP. Oke, kan operator OP ya, operator aritmatika di sini maksudnya ya. A, ada B. Oke. Kemudian untuk button-buttonnya saya akan set ada beberapa. Ctrl C, Ctrl V dulu. Kita copy paste saja buttonnya langsung. Oke. Plus, tambah, kurang, atau supaya panjang aja. Tambah, kurang, bagi, tambah kurang kali bagi.
sorry, ini ada operator, ini enggak bro. Hitung aja, hitung. Nah, ini aja cukup. Oke, hitung seperti ini ya, hitung. Oke, jadi ini name-nya kita berikan name-nya dulu ya. Ini txt A, ini txt B, ini CBOOP operator, ini btn hitung button, btn kita singkat ya. Nah, untuk yang CBOOP ini itemnya nanti ada beberapa. Kita input dulu itemnya di sini, items. Oke. Nah, itemnya kita set pertama tambah kurang kali bagi ya, tambah kurang kali bagi. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan klik di button hitung, klik 2 kali. Nah, jadi nilai ada 3 variabel ya, A, B, dan C ya. Kita anggap C untuk menampung hasilnya, hasil perhitungan antara A dengan B ya. Jadi ada dim A, S. Nah, kalau mau bisa tampung desimal, berarti kita gunakan dim A, S desimal, dim B, S desimal, oke, dim C, S desimal. Semuanya kita pakai desimal aja. Tapi kalau nanti mau buatnya supaya cuma menampung variabel atau bilangan bulat, berarti ini gunakan integer ya, atau bisa pakai long dan sebagainya. Oke. Nah, variabel A ya, variabel A. Variabel A nilainya diambil dari siapa? Dari txt_a.text. Variabel B nilainya diambil dari siapa? Diambil dari txt_b.text. Variabel C, nah untuk variabel C ini bagaimana? Tergantung dari sini ya, tergantung dari OP-nya ini. Oke, tergantung dari OP. Apakah OP-nya tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya ya. Nah, jadi contoh di sini untuk cek ini nilainya apa, kita cukup gunakan if cboop.text sama dengan jika tambah, then oke, else if cboop.text sama dengan kurang, then else if cboop.text sama dengan kali, then else if cboop.text sama dengan bagi, dan nah ini aja ya, nggak ada kondisi yang lain lagi kan. Kalau kondisi yang lain berarti masuk else. Contoh ini checkbox so pilih operator lebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk tambah berarti C sama dengan A plus B, kan gini aja. Oke. Nah, untuk kurang berarti C sama dengan A kurang B. Oke. Kali C sama dengan A kali B. Bagi C sama dengan A bagi B. Ya. Nah, perhatikan bentuknya. Ini sekaligus kenalkan untuk kondisional if di Visual Studio ya. Jadi sekalian kamu belajar operator juga udah tahu ini if ya, kondisional if di sini. Oke. Nah, perhatikan jadi di sini ketika tombol ini diklik maka akan mengerjakan coding ini. Di mana codingnya adalah sebagai berikut. Ada 3 variabel di sini, A, B, dan C. Nilai untuk variabel A, nilainya diambil dari txt_a, berarti yang satu ini, txt_a.text. Variabel B, nilainya diambil dari txt_b.text, berarti yang satu ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita cek dulu operatornya tambahkah, kurangkah, kalikah, atau bagi. Nah, cara ceknya bagaimana? Gunakan line seperti ini. If cboop. CBOOP ini siapa? Ya, satu ini. Ya, inilah CBOOP.
Oke, jika cbop.text-nya adalah tambah, kerjakan ini. Oke, kemudian else if, selain itu jika cbop-nya adalah kurang, maka ini yang kita kerjakan. Selain itu jika cbop-nya adalah kali, maka ini yang kita kerjakan. Selain itu jika cbop-nya adalah bagi, maka ini yang kita kerjakan. Selebihnya atau selainnya, ini yang kita lakukan, ya. Oke. Di Visual Studio ini sifatnya case sensitive, ya. Jadi kalau tadi ini di bagian sini tadi kan item-itemnya kita buat dalam huruf besar semua, tambah kurang kali bagi, ya kan. Nah, jadi di sini harus sama ya, harus huruf besar semua. Nggak bisa kita buat tambah seperti ini, nanti nggak terdeteksi ini, ya. Jadi harus sama persis. Oke. Nah, kemudian kita akan music box kan, ya. Kita akan berikan jika cbop music box. Oh, ini kita cut dulu. Yang satu ini jangan dulu, ya. Supaya code kita makin pendek aja sih. Jadi gini, if, saya tambahkan if lagi di sini. If cbop.text sama dengan kosong. Nah, ini aja. Jika kosong, ini yang kita kerjakan. Kita music box, ya. Jika kosong, maka music box. Else, jika tidak kosong, maka music box dot show. Oke, kita showkan nilai A-nya dulu, n. Oke, kemudian cbop.text n. Sini saya tambah spasi dulu, n spasi cbop.text n spasi, oke, n a tambah ini berarti b, n ketik sama dengan n c, ya. Nah, perhatikan penulisannya, ya. Jadi di sini ada dua if ya. If yang pertama ini, ya. Ini untuk cek cbop-nya ada diisi atau enggak, atau ada dipilih atau tidak. Oke. Kemudian ada yang kedua nih, jika cbop.text-nya adalah kosong. Nah, artinya belum dipilih. Maka ini yang kita kerjakan. Oke. Tapi jika sudah dipilih, maka ini yang kita kerjakan. Ya. Nah, coba dulu, tes dulu. Lihat hasilnya benar atau tidak. Oke, di sini, nah kita lihat ini yang jalan masih form 1 ya, sementara kita mau ini form 2. Nah, masih ingat kemarin saya sudah pernah sampaikan untuk mengatur form mana yang jalan dulu, itu caranya bagaimana ya. Nah, diingat-ingat, intinya simple aja ya. Kemarin saya pernah ajarkan kalau ada 2 form atau lebih, kita mau set form siapa yang jalan dulu, maka caranya lewat Solution Explorer, Windows Application 5, klik kanan, Properties. Oke, kemudian kita pilih bagian Startup Form-nya. Startup Form-nya ganti ke Form 2. Sudah disimpan. Nah, kita jalan ulang lagi. Solution sekarang yang jalan adalah Form 2 nih, ya. Nah, jadi operatornya sudah ada, tambah kurang kali bagi. Kalau kita kosongkan, ya, contoh kita isi dulu 3, 4. Kita kosongkan nih, hitung. Nah, harap pilih operator terlebih dahulu, ya. Jadi ini harus kita pilih dulu, tambah 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, kali 3 kali 4 sama dengan 12. Bagi 3 bagi 4 0,75, ya. Sudah pas ya berarti ya. Oke, nah jadi tergantung dari bagian sini. Nah,
jadinya kalau misalnya kita masukkan di sini bukan angka, contoh kita masukkan A, huruf A doang aja, ya. Nah, efeknya apa? Efeknya terjadi error nanti, ya. Ini nanti error, balik ke code-nya, nanti ada pesan error di sini. Nah, an unhandled exception of type system.invalidateCase exception occur in Microsoft.visualbasic.dll. Additional information, conversion from string A to type decimal is not valid. Artinya apa? String A, huruf A, kita mau konversi ke tipe data desimal. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Orang bukan tipe angka, A ini huruf A kan bukan angka. Ya terjadi error di sini. Ya kan? Oke. Nah, jadi bagaimana cara supaya kita mencegah error di sini? Ya, kita bisa lakukan pencegahan error. Ya, jadi caranya kita bisa gunakan cara seperti ini. Nah, tadi kita sudah belajar operator AND, ya kan? Jadi saya tambahkan if is numeric txt a.text, ya. Jika txt a adalah angka, itu maksudnya, dan is numeric tb.text. Nah, jadi jika txt a adalah angka dan txtb adalah angka. Kenapa pakai and? Ya karena dua-dua harus angka, ya. Txt a, txtb ini kita wajibkan harus angka dong, ya. Kalau bukan angka nanti masuk ke bagian else-nya. Contoh, kita misi box. So, masukkan angka. Oke. Nah, jadi code di sini kita cut, Ctrl X, paste ke sini. Nah, jadinya hasilnya seperti ini kita, ya. Ini hasilnya code-nya. Oke. Nah, di dim A, B, C, baru di bawahnya cek dulu numerik tidak, A-nya numerik tidak, B-nya numerik tidak, ya. Nah, kita coba tes dulu. Oke, kalau kosong hitung, harap masukkan angka, ya kan? Nah, 2, 4 ini kosong atau kita isi D, harap masukkan angka juga, nggak bisa lewat, ya. Nah, ini 4. Nah, harap pilih operator. Nah, jadi dia tahu mana yang kosong, ya. Nah, kita pilih ini. Nah, barulah dikerjakan, ya. Jadi mungkin pernah kamu dengar ada sistem pakar, ya. Mungkin pernah kamu dengar dari dosen lain atau apa. Nah, ada mata kuliah yang namanya sistem pakar. Oke. Nah, sistem pakar ini biasanya intinya untuk salah satu contoh kasusnya untuk diagnosa penyakit, ya. Jadi biasanya dia dalam satu aplikasi yang memiliki pilihan-pilihan, ya. Jadi untuk diagnosa penyakit kita masukkan ada gejala-gejala apa saja. Oh, kamu ada gejala demam, kita checklist demam. Ada sakit kepala, ada ini, ada itu. Nah, nanti sistem pakar ini menentukan kemungkinan penyakitnya apa ini. Nah, jadi untuk membuat sistem pakar yang seperti demikian, kita menggunakan if. Conditional if-nya banyak sekali, ya. Conditional if, kalau yang ini masih simple, conditional if yang di sini masih simple, ya. Jadi ini ada if, else if, ini pasangannya. Kemudian di dalam if-nya ini ada if-nya lagi, ada if-nya lagi, ya. Ini masih tergolong if yang sederhana. Oke. Nah, harap dipahami dulu coding yang seperti ini, ya. Paham dulu. Jika adalah angka txt a dan adalah angka txt b, maka kita kerjakan ini. Oke. Jika bukan, kita kerjakan ini. Oke. Nah, baru jika angka, kita set nilai a adalah txt a, berarti ini yang diisi oleh user, ya. Nilai b adalah txt b, berarti yang diisi oleh user. Oke. Kemudian kita if-kan lagi di sini, tergantung operator yang dipilih, ya.
Jika operator yang dipilih adalah tambah, maka nilai C adalah ini. Jika kurang, maka ini. Oke, di akhir kita cek kembali. Jika operator yang dipilih adalah kosong. Nah, ini kosong ini maksudnya. Jika operatornya kosong, maka ini yang kita kerjakan. Jika tidak, berarti else. Ini yang kita kerjakan. Ya, berarti ini kita sambung. Nilai A sambung dengan spasi. Berarti contoh nilai A 5, B-nya kita katakan 5 juga, atau B-nya kita katakan 10. Operatornya tambah. Berarti 5 spasi tambah spasi 10 spasi sama dengan spasi 15. Kira-kira gitu ya.